Pemirsa, Dewan Pengawas KPK diminta segera menaikkan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPK atas pemerasan dan pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo ke tahap persidangan. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana mendesak Dewas KPK untuk segera menaikkan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri ke proses persidangan. Kurnia menilai Firly pantas menjalani persidangan etik karena telah banyak bukti yang terkumpul. ICW mengungkapkan pihak Dewas KPK bisa berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya jika ingin menelusuri bukti-bukti awal dalam hal indikasi pemerasan maupun pertemuan dengan pihak berperkara. ICW berharap Dewas KPK bisa bersikap netral dan tidak membela Firly dalam dugaan etik yang dilakukannya. Tapi baru saja konfirmasi kalau Pak Firly berhalangan hadir. Sementara itu, anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan pihak Dewas masih terus menindaklanjuti proses perkembangan kasus dugaan etik Firly. Ia menyebut pihaknya masih perlu keterangan sejumlah saksi untuk menyimpulkan permasalahan dalam kasus dugaan pemerasan dan pertemuan Firly dengan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Diduga terlibat kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK Firly Bahuri, hingga saat ini tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Kita akan bergabung dengan reporter Glorinata dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi Glory, bagaimana hasil pemeriksaan Firly yang kedua kalinya oleh pihak kepolisian dan kapan penetapan tersangka dari kasus ini? Gema dan juga pemirsa terkait dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hingga saat ini kasus tersebut sudah bergulir sejak tanggal 9 Oktober 2023 hingga saat ini, yang artinya sudah sekitar 1,5 bulan kasus ini masih dilakukan pendalaman dan juga penyidikan oleh pihak kepolisian. Hingga pihak kepolisian sudah memeriksa sekitar 91 orang yang di dalamnya juga sudah ada 8 orang saksi ahli. Dan terakhir Firly Bahuri ini juga sudah diperiksa sebagai saksi di tanggal 16 November 2023, yang mana dari 5 jam pemeriksaan ada sekitar 15 pertanyaan yang diajukan kepada Firly Bahuri. Namun dari pihak kepolisian memang tidak merinci pertanyaan tersebut terkait dengan apa. Namun menurut Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Safri Simanjuntak menyatakan memang pertanyaan tersebut adalah merujuk pada dugaan tindakan pidana yang dilakukan oleh Firly Bahuri, mulai dari pemerasan, kemudian penerimaan gratifikasi, dan juga terkait dengan pemberian janji oleh penyelenggara negara. Dan selain itu juga dari seluruh rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mulai dari memeriksa saksi, kemudian melakukan penggeledahan rumah Firly Bahuri, dan juga menyita beberapa dokumen-dokumen yang penting, dari pihak kepolisian menyatakan bahwa di tanggal 16 November kemarin dari pihak kepolisian sudah menyita yaitu dokumen dan juga surat LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara milik Firly Bahuri dari periode 2019 hingga 2022. Namun hingga saat ini masih belum rilis begitu hasil pemeriksaan dari LHKPN apakah memang benar-benar ada tindakan gratifikasi dan juga pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Dan merujuk pada pernyataan dari Kombes Pol AD Safri Simanjuntak, hingga saat ini dari pihak kepolisian memang belum menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ini, karena pihak dari penyidik gabungan yaitu dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya bersama dengan Dirtipidkor Barreskrim Polri akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan analisis evaluasi dan juga diakhiri dengan gelar perkara. Barulah dari gelar perkara ini akan ditentukan siapakah yang akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan juga kemarin setelah 1 hari pemeriksaan terhadap Firly Bahuri di tanggal 17 November, Firly Bahuri menyatakan bahwa dirinya ini berhak atas kepastian hukum, sehingga Firly Bahuri meminta kepada Polda Metro Jaya segera memberikan kepastian hukum terkait dengan penanganan perkara yang saat ini bergulir terhadap Firly Bahuri. Dan hingga saat ini pun kami awak media masih menunggu respon dari pihak Polda Metro Jaya bersama dengan Barreskrim Polri, kapankah Firly Bahuri ini akan ditetapkan jadi tersangka, dan juga apakah akan ada pemanggilan ketiga kalinya Firly Bahuri untuk diperiksa sebagai saksi. Sementara demikian, Gemma, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Glorinata atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.